Lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke kami, kelompok 9. Di sini kami mau menjelaskan tentang analisis film Trading Places pada tahun 1983. Nah, sebelum kami lanjut untuk presentasi, izinkan kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next slide. Di sini ada saya, Anissa Nur Utami. Terus selanjutnya ada Anissa Nabila Putri. Terus ada Devani Anastasia, Resi Pramestia, dan yang terakhir ada Nida Nabila Nursya. Oke, langsung saja ke pemateri pertama. Latar belakang dari film ini, pasar modal selalu mempunyai daya tarik tersendiri, namun masih banyak yang belum memahaminya. Di sini banyak yang merasa topik dunia keuangan itu merupakan topik yang berat, sehingga menurut mereka membutuhkan gelar tersendiri untuk mendapatkan memahami materi ini. Namun, tidak harus melalui jenjang pendidikan yang formal. Ada beberapa cara yang menyenangkan untuk dapat memahami tentang dunia keuangan. Salah satunya adalah dengan menonton film saham yaitu Trading Places. Menonton film tentang saham ini dapat menambah pemahaman investor. Film fiksi tentang saham ini dapat mengajarkan peringatan kita untuk selalu jujur, terlebih di dalam hal uang. Karena di mana kunci kesuksesan sebuah perusahaan itu adalah kejujuran. Film Trading Places ini merupakan film dari Bursa Saham Indonesia yang mengisahkan tentang dua pedagang di Philadelphia yang bernama Randolph Duck dan Mortimer Duck, di mana mereka berdua ini merupakan pemilik perusahaan Duck and Duck. Keduanya ini mempunyai sifat yang berbeda dan cara pandang yang berbeda pula. Mereka memutuskan untuk bertaruh atas lingkungan dan keturunan seseorang yang berbeda, di mana itu akan menentukan seberapa baik mereka menjalankan kehidupan. Baik, berikutnya akan saya sampaikan lanjutan dari latar belakang film adalah kedua konglomerat itu kemudian menjalankan eksperimen sosial kepada karyawannya yang berasal dari kalangan ningrat dengan latar belakang pendidikan Harvard dengan seorang penipu kecil Afro-Amerika. Film ini menggambarkan dengan akurat bagaimana hiruk-pikuknya perdagangan di pasar komoditas. Komoditas sendiri memiliki arti sebuah barang atau produk yang dapat diperdagangkan. Tentu saja tujuan dari jual beli komoditas adalah untuk memperoleh keuntungan. Para ahli juga mengatakan bahwa konsep komoditas ialah bentuk benda berwujud yang mudah diperdagangkan, dapat dipindahtangankan, dapat disimpan untuk jangka panjang waktu tertentu, dan dapat ditukar dengan produk yang lain yang sejenis. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis film. Nah, di sebuah perusahaan yang bernama Duck and Duck yang dimiliki dua orang bersaudara bernama Randolph Duck dan Mortimer Duck. Dua konglomerat ini menjalankan eksperimen sosial terhadap seorang karyawannya dengan seorang pengemis yang suka menipu. Dia bertaruh pada saudaranya bahwa jika Louis dan Billy bertukar tempat, bocah kulit hitam di jalanan akan segera memimpin pasar komoditas seperti halnya Louis si kulit putih. Suatu ketika, Randolph dan Mortimer sedang berdiskusi tentang taruhannya dan berencana menyelesaikan taruhan ini. Percakapan itu didengar oleh Billy. Mendengar semua itu, Billy mencari Louis dan memberitahu semua tentang percobaan eksperimen ini. Suatu ketika, Randolph dan Mortimer sedang berdiskusi tentang taruhannya dan berencana menyelesaikan taruhan ini. Percakapan itu didengar oleh Billy. Mendengar semua itu, Billy mencari Louis dan memberitahu semua tentang percobaan eksperimen ini. Mereka melihat Biggs mengirimkan laporan rahasia Departemen Pertanian Amerika Serikat tentang perkiraan tanaman jeruk. Billy pun mencoba menggagalkannya dengan menyamar dan mengikuti Biggs dan menukar laporan rahasia yang dibawa oleh Biggs dengan laporan palsu.
pada suatu acara perdagangan komoditas di New York, di mana para pedagang besar hadir di sana. Billy dan Louis mendapat keuntungan yang sangat besar karena menjual laporan jeruk beku dengan harga yang lebih murah. Lalu Billy dan Louis memberitahu Randolph dan Mortimer bahwa mereka sedang mencoba membuat mereka miskin dengan cara yang dulu mereka lakukan. Percobaan ini pun terbukti bahwa Randolph dan Mortimer sekarang jatuh miskin karena mengalami kerugian dan hutang yang sangat banyak. Semua aset yang mereka punya sudah disita oleh bursa efek. Billy dan Louis yang sekarang sudah hidup mewah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis keterkaitan film Trading Pledge dengan analisis laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan berupa penyalahsajian yang dilakukan secara sengaja melalui penghilangan pengungkapan fakta penting dan salah satu jumlah atau saldo, ataupun kesalahan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi. Kecurangan terhadap laporan keuangan atau financial statement fraud harus diminimalisir karena dapat mengurangi nilai perusahaan dan merusak kepercayaan pihak-pihak yang berelasi. Maka perlu mendeteksi secara dini kecurangan, sehingga dapat melakukan pencegahan secara tepat untuk meminimalisir kasus yang dapat merugikan perusahaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Biggs, Randolph, dan Mortimer yang membuat laporan keuangan palsu. Kecurangan tersebut akhirnya berakhir pada kebangkrutan, sehingga terjadi penyitaan semua aset perusahaan oleh bursa efek. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu film Trading Pledge adalah film bergenre komedi yang diproduksi tahun 1983 yang membahas tentang trading saham. Film tersebut menggambarkan bagaimana saham sangat berpengaruh pada aset perusahaan ataupun perorangan. Saham juga memiliki pengaruh negatif jika yang memainkan saham adalah orang yang licik, seperti yang ditayangkan pada film tersebut, di mana dua orang konglomerat bersaudara mencoba berlaku licik dengan melakukan eksperimen sosial dan memalsukan laporan keuangan perusahaan agar dapat mendahului kekayaan pihak perusahaan lain. Walaupun pada akhirnya perlakuan licik dua bersaudara itu gagal dan mereka mengalami kebangkrutan karena akal licik mereka diketahui oleh dua orang yang mereka jadikan prinsip percobaan tersebut. Nah, pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kecurangan laporan keuangan sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh struktur perusahaan lainnya secara sengaja untuk menyebabkan kelalaian informasi bersifat material dalam pembuatan laporan keuangan organisasi. Sehingga pemalsuan laporan keuangan sangat dapat berakhir fatal, seperti pada film Trading Pledge, yaitu kebangkrutan. Nah, saran dari kami terhadap film tersebut berupa film Trading Pledge ini memiliki banyak sekali makna. Salah satunya adalah peringatan untuk selalu jujur terhadap hal-hal yang sensitif, yaitu hal-hal yang berbau dengan uang. Sehingga diharapkan film ini dapat ditayangkan di televisi secara legal dan umum agar banyak orang dapat paham bagaimana permainan saham yang baik dan bersih dari kecurangan. Karena kunci kesuksesan dalam perusahaan adalah kejujuran. Pembuatan laporan keuangan tanpa adanya kejujuran adalah suatu kesalahan besar seperti yang terjadi di film Trading Pledge, di mana dua bersaudara berniat memasukkan laporan agar mendapat keuntungan lebih. Namun ternyata malah mengalami kerugian hingga kebangkrutan. Dan semua aset mereka disita oleh bursa efek. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.